Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk kisah kasih mereka. Insya Allah ini bisa resonate 90% menjadi nyata. Ingat, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku sebagai payung sebelum hujan. So kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan kisah kasih cinta mereka. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan. So, tetap ikhtiarnya kepada Tuhan masing-masing ya. Kisah kasih cinta mereka. The Temperance, Page of Cups, The Fool, Queen of Cups, Page of Sword. Oke. Kita lihat dulu ya. Dan the bottom of the deck kita ada Two of Wands, Four of Cups, and the Four of Wands, and the Moon, the Empress. Kisah kasih cinta mereka. Oke, so kalau aku lihat sih mereka sangat berhati-hati ya sekarang ya dalam menjalin hubungan. Karena coba untuk mengimbangi kisah masa lalu. Mereka nggak mau berbuat bodoh lagi, ya. Tapi hubungan ini penuh dengan kemunafikan. Mereka coba untuk berdamai dengan pasangan masa lalu. Jadi gini, ya contoh ya, misalnya berdamai dengan pasangan masa lalu tuh kayak yaudah yang dulu lu sama dia gagal, sekarang lu sama gue, padahal dia gagal itu kamu gagal itu dari mereka ya, dari pasangan orang ketiga. Tapi ini mereka beranggapan ya kegagalan itu karena dari kamu sendiri gitu ya. Jadi play victim ini ya, jadi kayak ya menganggap kamu yang salah semua gitu ya. Jadi hubungan ini sebenarnya masih mantauin kamu sih ya, masih mencari informasi tentang kamu gitu ya, dan coba untuk bisa belajar dari hubungannya sama kamu nih, dia sama orang yang dia jalani sekarang ya, nggak mau gegabah lagi seperti dulu gitu. Maaf sayang, maaf ya. Oke. Karena dia melihat kamu tuh sekarang sudah diam ya, dan mereka juga tahu kamu masih mantau dia. Sekarang kamu udah nggak bodoh banget ya tentang percintaan, sangat berhati-hati juga. Jadi kisah kasih mereka ini sebenarnya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kalau dibilang pengkhianatan juga enggak juga ya.
Jadi mereka baru mulai, jadi kayak berdamailah gitu loh, berdamai deh dengan ya pasangan masing-masing di masa lalu gitu. Dan mereka beranggapan salah satu dari mereka nih beranggapan ya kamu yang salah semua, feminim yang salah semua gitu. Padahal hubungan mereka ini ya karena adanya dua pilihan dan karena adanya kemunafikan ya. The Moon and the Empress. The Moonnya in the reverse, Seven of Wands. Kamu udah nggak mempertahankan drama ini lagi ya, dan kamu udah bebaskan diri aja dari kebohongan ya dalam sebuah hubungan gitu, karena kamu sudah tahu rahasianya mereka gitu ya, tentang perselingkuhannya mereka. Kamu tahu mereka sudah ada yang nikah gitu ya, entah nikah siri atau nikah sah gitu ya. Kamu sudah tahu rahasia itu. Dan kamu juga tahu mereka sebenarnya terpaksa memilih jalan itu ya untuk bersama. Karena ada penyesalan juga sih. Mereka mengambil hubungan berdua untuk berumah tangga. Ya, kamu juga sadari. Mereka memantau kamu masih. Jadi kisah kasihnya mereka ya belajar untuk tidak berbuat bodoh, seperti halnya ketika mantan kamu dengan kamu ya, tapi mereka juga mantau kamu gitu ya. Ada rasa takut ya, karena mereka melihat kamu tuh sudah silent, udah diam ya, udah nggak seperti dulu kekeh mempertahankan mempertahankan hubungan gitu ya. Sekarang kamu udah enggak ya. Kita lihat kisah kasih cinta mereka. Tuh ya, Four of Cups, Two of Wands, Nine of Pentacles, and the Hangman's in the reverse. So, okay. The Chariot. The bottom of the deck ada the Knight of Swords, Three of Pentacles, and the Eight of Pentacles, and the Two of Swords, Ace of Wands. Mereka coba untuk menjalani hubungan mereka, coba untuk memperbaiki mau tidak mau ya, tapi hubungannya penuh dengan drama tentang keuangan dan orang ketiga lagi, dan ini lumayan alot ya, lumayan alot ya, lama lah ibaratnya gitu ya. Alot tuh apa sih, lama ya, lumayan lama. Dan dramanya ini ya tentang keuangan, tentang triparty terus hubungan ya, karena kisah kasihnya mereka ini kekecewaan terus datang melanda mereka ya, dan mereka ya menjadi orang yang gak punya perasaan ya. Jadi hubungan ini ya hanya mementingkan pribadi sendiri nantinya. Kecewa dengan pilihan mereka masing-masing, karena ya mereka tidak seimbang, tentang tidak bisa lulus dari ujiannya mereka berdua. Jadi ya ujungnya nanti sama-sama ingin pisah, ingin sibuk sendiri gitu. Kisah kasihnya mereka ini menyesal sih sebenarnya, tapi coba untuk berdamai di dalam penyesalan pilihan mereka masing-masing, karena salah satu dari mereka ini masih rencana ingin kembali kepada pasangan.
ya, dan hanya memikirkan diri sendiri ya aku lihat di sini, karena nggak ada kebebasan di dalam hubungannya mereka. Ditambah kamu udah nggak ada empati lagi, udah nggak ada peduli lagi ya. Mau digantung kayak mau enggak, kamu udah nggak peduli banget gitu ya, karena dia melihat kamu sudah move on ya. Hubungannya mereka nih nanti akan banyak sekali kekecewaan, ada kepikiran entah dia atau orang ketiganya ini akan kembali pada pasangan yang dulu masing-masing ya, karena melihat feminim ini sudah penuh dengan perubahan yang lumayan baik sih kalau aku lihat ya. Dan ya mereka coba untuk berdamai dari kegagalan cara mereka yang nekat ya untuk bisa hidup bersama. Ya ujungnya mereka akan saling nyindir-menyindir, akan saling memusuhi ya, aku lihatnya. Menyesal sih, tapi coba untuk berdamai, coba untuk sabar atas pilihan yang sudah diambil. Page of Pentacles, the Knight of Pentacles. Oh, mengalami satu ini ya, permainan ya. Jadi kisah kasih mereka nih permainan saja, gambling, sama-sama keras kepala, tapi gagal juga tentang keuangan. Makanya ada rencana ya, mereka ingin kembali lagi dengan pasangan masing-masing. Tuh, ingin ada perhatian lagi, ingin ada kesuksesan lagi dengan pasangan masing-masing ya, karena mereka merasa suksesnya mereka udah tidak seperti dulu, bebas. Dan ya kalau dibilang rezekinya udah nggak bebas lagi, jadi kayak Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, itu nyepetir pujian soalnya ya. Tuh, Ten of Cups, mereka merasa kebahagiaannya mereka ini udah nggak seperti dulu, bebas, walaupun bersama tapi nggak bebas ya, karena penuh kearoganan. Dan feminim udah nggak ada peduli, la haula wala quwata ya, karena feminim sudah mengambil keputusan tentang perceraian, tentang perpisahan, karena ingin keadilan ya. Dan aku lihat memang kebahagiaan mereka ini penuh dengan keegoisan nantinya. Tidak ada kestabilan hidup tentang keuangan, tapi sama-sama ego, sama-sama ingin ingin mengendalikan satu sama lain, dan sama-sama memantau ya. Jadi tidak cinta ini, nafsu saja. Tuh ya. Eight of Wands, Seven of Swords, Nine of Swords, the Hierophant, the Three of Swords, the Judgment. Ini karma ya. Five of Cups. Ya, ini mereka perjalanan. Jadi gini, kisah kasihnya mereka ini akan penuh kesedihan karena karma di masa lalu ini sedang dibangkitkan oleh Tuhan, dikembalikan lagi ke mereka ya. Dan ini membuat mereka ya akan saling menyakiti, saling menghujani dengan kata-kata buruk, penghinaan, karena ini memang karma dari masa lalu ya.
Jadi membuat mereka nggak tenang dalam pernikahan. Allah Akbar. Karena ya akan saling menyakiti, akan saling melukai, ya. Hubungan yang penuh dengan kesombongan, permainan. Jadi kedamaian mereka ini penuh penyesalan. Jadi kadang damai tapi nggak lama mereka nyesel sendiri, ya, hubungannya. Dan sama-sama ada rencana untuk kembali pada pasangan masing-masing nantinya, ya. Karena ya mereka melihat kamu udah nggak bodoh lagi. Bahkan mereka melihat kamu tuh sebagai feminim yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, kamu udah nggak peduli tentang rujuk, itu yang kamu sudah pikirkan, karena kamu ingin berlaku adil pada diri kamu. Makanya mereka akan coba untuk menaklukkan, jadi kayak berlomba-lomba, ya. Jadi kita gak mau terkalahkan oleh kebahagiaannya kamu. Ya, padahal mereka sudah bersama, sedangkan kamu di sini single, aku lihat, ya. Dan kisah kasihnya mereka ini ya penuh luka di dalam perjalanannya, karena ya karma di masa lalunya mereka terhadap kamu. Kisah kasih mereka. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Jadi gini, mereka nggak ada komunikasi yang baik karena merasa sama-sama benar, dan mereka tidak ada kejujuran satu sama lain, ya. Dan mereka ya gambling semua, permainan, menyimpan perasaan masing-masing, ya, tentang masa lalu. Let go of the control issue. Allow this situation to unfold naturally. Ya, mereka ada rencana ingin memenangkan lagi orang di masa lalu masing-masing ini, ya. Unrequited love. Ya. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ya, kamu udah gak peduli, kamu sekarang mementingkan bahagiakan diri kamu sendiri, karena mereka sudah melihat, ya, kamu sudah menyesali dengan adanya percintaannya kamu dengan orang yang kamu dealkan sekarang, ya sudah tidak sejalan, ya udah gak bisa diteruskan lagi. Makanya kamu udah gak peduli dia dengan siapa gitu, dan kamu lebih bahagiakan diri kamu. Erase your ex. Ya, mereka juga sadar, ya, kamu udah gak bodoh lagi, udah gak ngejar dia, udah gak pertahanin dia, karena kamu sudah berpikir ya udahlah, kalau orang yang kamu dealkan saat ini kan sudah sama orang lain nih, ya udah mantan aja, tapi tetap kamu jaga-jaga, mawas diri ya tentang energi, karena orang yang kamu dealkan ini membuat kamu lelah gitu. Jadi kisah kasihnya mereka ini akan saling menyakiti sih. Perjalanannya tidak ada keseimbangan dalam keharmonisan nantinya. Ya, sama-sama memantau. Tuh, ya. Ini toksik hubungan mereka. Ya, saling munafik. Sama-sama akan saling menyaingi tentang karir, tentang kesuksesan, makanya akan saling menyakiti. Karena ini adalah karma dari masa lalu yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan penuh dengan kepalsuan, penuh dengan pengkhianatan, ya, aku lihatnya. Dan mereka nggak tenang kisah kasihnya mereka, karena Tuhan sedang mengawasi mereka, dan hubungannya mereka ini ya akan saling menyakiti, akan saling melukai, karena ini perjalanan karma untuk mereka. So,
aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.